Pemirsa, sedikitnya 146 warga Palestina meninggal dunia dalam serangan militer Israel yang dilancarkan sejak hari Senin lalu. Gempuran Israel juga menghancurkan gedung kantor media asing Associated Press dan Al Jazeera di jalur Gaza. Gempuran Israel ke wilayah jalur Gaza Palestina mengakibatkan runtuhnya gedung kantor media internasional. Ledakan hebat menggelegar disertai kepulan asap tebal terlihat ketika roket Israel menghantam gedung 12 lantai di kota Gaza tersebut. Dalam waktu beberapa saat saja, gedung pun runtuh menjadi tumpukan puing. Diketahui ada 2 media asing yang berkantor di gedung tersebut, yakni Associated Press dan Al Jazeera. Meskipun demikian, serangan tidak menimbulkan korban jiwa. Pemilik gedung sudah diminta untuk segera mengosongkan seluruh lantai, sehingga penghuni sempat melarikan diri. Hingga kini Israel belum memberi alasan resmi mengapa mereka menyerang kantor media di Gaza. Penyerangan terhadap jurnalis dan kegiatan jurnalistik bisa dianggap sebagai kejahatan perang. Warga Palestina memakamkan para korban yang gugur akibat gempuran Israel di jalur Gaza dan konfrontasi di tepi barat. Ratusan orang warga Gaza ikut menyalatkan jenazah para korban. Selanjutnya, warga secara bergantian membawa jenazah ke tempat pemakaman. Hingga detik ini Israel terus menggempur Gaza dengan serangan udara. Milisi Palestina juga membalas dengan meluncurkan rentetan roket ke arah sejumlah kota di Israel. Gempuran Israel yang terjadi sejak Senin lalu telah mengakibatkan sedikitnya 139 warga Palestina, termasuk 39 anak-anak, meninggal dunia. Konflik yang kembali membara antara Israel dengan Palestina belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda sejak berawal pada Senin lalu. Para diplomat dari negara-negara Arab dan Amerika Serikat menyatakan sedang berupaya membantu meredakan ketegangan berdarah ini. Presiden dan CEO kantor berita Associated Press, Gary Pruitt, merasa terpukul atas serangan udara yang dilancarkan oleh pasukan Zionis Israel yang menghancurkan gedung biro kantor berita The Associated Press dan sejumlah media lainnya. Kami merasa terpukul dan ketakutan bahwa militer Israel akan menyerang dan menghancurkan bangunan yang menjadi kantor biro Associated Press dan media massa lainnya di kota Gaza. Mereka telah lama mengetahui lokasi kantor biro kami dan mengetahui bahwa ada banyak jurnalis di sana. Kami mendapatkan sebuah peringatan bahwa bangunan tersebut akan terkena serangan. Kami saat ini tengah mencari informasi dari pihak Israel dan bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat untuk mengetahui kelanjutannya. Ini merupakan perkembangan yang buruk. Kami sebisa mungkin meminimalisasi adanya korban tewas. Puluhan jurnalis dan sejumlah pekerja lainnya tengah berada di dalam gedung dan dengan beruntung dapat dievakuasi tepat waktu. Kini informasi bagi dunia mengenai kejadian di Gaza akan semakin berkurang atas insiden yang terjadi saat ini. Lalu bagaimana pemirsa pantauan terkini di jalur Gaza? Kita bergabung dengan Hussein Abu Muslim, warga Indonesia di jalur Gaza, Palestina. Selamat pagi waktu Jakarta, Hussein. Serangan apa saja yang dilancarkan oleh Israel ke jalur Gaza? Silakan.
Selamat dini hari waktu Gaza. Sampai detik ini serangan Israel masih terus terjadi ke jalur Gaza, tidak hanya melalui serangan udara dengan ratusan jet-jet tempurnya, namun juga di wilayah Rafah, jalur Gaza bagian selatan, detik ini sedang dibombardir oleh tank-tank baja dan artileri yang terkonsentrasi di wilayah timur perbatasan jalur Gaza bagian selatan. Hussein, hingga saat ini ada 146 korban. Lantas adakah dari 146 korban meninggal tersebut yang merupakan warga negara Indonesia? Alhamdulillah sejauh ini tidak ada warga negara Indonesia di Gaza yang mengalami luka, apalagi korban jiwa. Semua dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah, dan kita terus saling membangun komunikasi antara satu sama lain dan saling memberikan kabar. Ya, Hussein, dari pantauan Anda, berapa jumlah bangunan yang rusak akibat serangan tersebut? Dari kabar terakhir, info terakhir yang saya terima, itu tidak kurang dari 500 bangunan di Gaza, yang mayoritasnya adalah apartemen-apartemen pemukiman dan perkantoran-perkantoran milik awak media, baik itu media-media lokal maupun media-media internasional. Hussein, kemarin Israel menghancurkan bangunan dari sejumlah media. Memang apa sebenarnya yang diincar oleh pihak Israel? Iya, memang penghancuran gedung milik media ini bukan hanya kemarin, namun sudah terjadi dalam 4 hari terakhir. Kemarin itu adalah Tower Jala yang memang merupakan salah satu yang terbesar. Namun sebelumnya juga ada beberapa tower seperti Tower Shuruk, Tower Jauhara, semua adalah bangunan perkantoran yang memang selama ini menjadi nadi dan denyut kegiatan media di Gaza. Beberapa analis mengatakan bahwa ini adalah usaha Zionis Israel untuk membungkam pergerakan media agar tidak mengabarkan apa yang sebenarnya sedang terjadi di Gaza, Palestina. Ya, Hussein, kemarin kan sejumlah bangunan media ini diserang. Bagaimana kondisinya? Apakah ada korban luka di sana? Dan sebelum terjadinya penyerangan di gedung tersebut, kondisi penghuni di sana itu dibawa kemana, Hussein? Ya, sebetulnya ada perubahan statement ya. Artinya di awal pihak Israel ini sudah memberikan waktu 1 jam kepada para penghuni kantor untuk mengevakuasi diri dan membawa peralatan-peralatan mereka. Namun tidak lama pihak Israel langsung merubah instruksinya menjadi 5 menit. Jadi para penghuni kantor itu diminta untuk mengevakuasi diri dalam waktu 5 menit. Itu menyebabkan para penghuni ini tidak sanggup, tidak mampu, tidak sempat membawa peralatan-peralatan mereka yang sebetulnya sangat penuh. Jadi satu gedung 12 tingkat itu sangat penuh peralatan-peralatan media dan broadcasting yang tentu setelah dihancurkan ini menyebabkan kerugian material yang sangat besar, terutama bagi para wartawan lokal yang memang mereka hidup dan bermata pencaharian melalui peralatan-peralatan media ini. Hussein, saya penasaran, artinya sebelum adanya serangan tersebut, beberapa jam sebelum serangan ini semua penghuni sudah dihimbau untuk segera menyingkir dari bangunan-bangunan tersebut, Hussein? Bukan beberapa jam, beberapa menit. Hanya beberapa menit saja? Ya. Update pernyataan terbaru dari pemerintah Palestina dan juga Israel. Apakah sudah ada, Hussein? Ya, kalau dari pemerintah Palestina memang mereka semua sepakat ya bahwa aksi penyerangan dan pelululantahan bangunan media ini jelas adalah agenda dari penjajah untuk membungkam suara-suara media yang selama ini menjadi jendela, satu-satunya jendela antara Gaza dengan dunia. Adapun dari pihak Israel belum ada statement-statement terkait alasan mereka mengeluarkan kebijakan
bagi para militernya untuk menetralisir bangunan-bangunan media tersebut. Kemarin informasinya untuk akses bantuan tertutup. Bagaimana kondisinya hari ini, Hussein? Akses bantuan tertutup bukan hanya sejak kemarin, namun sejak beberapa hari sebelum eskalasi terjadi. Namun pihak Mesir sudah berniat ya, sudah mengeluarkan statement akan membuka pintu perbatasan Rafah yang menghubungkan antara wilayah Palestina di Gaza dengan wilayah Rafah untuk membuka jalan bagi korban luka yang ingin dirawat di rumah sakit di Mesir. Terima kasih Hussein atas laporan Anda. Selamat menjalankan tugas kembali, tetap jaga kesehatan dan juga keselamatan.